Bahagian nak liga dijalankan. Ini pula memabitkan tentang keadaan kewangan masing-masing. Tetapi MFL, satu badan induk ataupun FM perlu cari jalan tengah. AFF dan AFC sepakat coret Indonesia dari anggota. Begini reaksi cerdas Erick Thohir. Mengejutkan, di tengah euforia timnas Indonesia U23 masuk final Piala AFF dan akan melawan Vietnam. Di luar dugaan, FAM Malaysia siapkan langkah hukum atas insiden penghinaan bendera Malaysia. Indonesia terancam dikeluarkan dari anggota AFF dan AFC. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menyatakan tengah menyiapkan tindakan hukum menyusul pernyataan kontroversial dari pengamat sepak bola asal Indonesia, Coach Justin. Pernyataan Coach Justin yang menyebut bahwa timnas Malaysia terkena sanksi FIFA hingga 2027 menuai reaksi keras dari FAM. Presiden FAM, Datuk Johari Ayub, mengatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan tengah melakukan konsultasi dengan tim hukum mereka. Kami akan berdiskusi dengan penasihat hukum untuk mengevaluasi pernyataan tersebut dan menentukan langkah selanjutnya, ujar Johari Ayub dalam keterangannya. Namun persoalan ini tidak berhenti sampai di situ. FAM juga menyampaikan laporan resmi kepada Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait dugaan penghinaan terhadap simbol negara mereka, yakni bendera Malaysia. Insiden tersebut diduga terjadi saat pertandingan fase grup Piala ASEAN U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 21 Juli 2025. Beberapa unggahan di media sosial menunjukkan adanya perilaku tidak pantas dari segelintir supporter Indonesia yang dinilai menghina bendera negara tetangga itu. Menurut laporan dari New Straits Times, FAM menganggap insiden ini sebagai hal serius dan berharap AFF serta AFC memberikan perhatian khusus serta mengambil tindakan tegas agar Indonesia secepatnya dikeluarkan dari anggota AFF dan AFC. Mari kita bahas lebih dalam, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di sisi lain, Timnas Indonesia U23 incar kemenangan di waktu normal, tak ingin laga final lawan Vietnam berlanjut ke adu penalti. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Frank van Kempen, menyatakan bahwa skuad Garuda Muda menargetkan kemenangan atas Vietnam U23 dalam waktu normal 90 menit saat laga final Piala AFF U23 2025. Menurutnya, jika pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti, maka peluang kedua tim akan sama besar. Laga puncak turnamen usia muda kawasan Asia Tenggara ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua kekuatan besar di level U23. Siap bertarung maksimal di final. Frank van Kempen mengungkapkan kegembiraannya setelah Timnas Indonesia U23 sukses melaju ke partai final. Ia menegaskan seluruh tim kini tengah mempersiapkan diri sebaik mungkin demi tampil maksimal di laga pamungkas. Kami sudah siap untuk laga final. Target kami adalah menang dalam 90 menit. Jika sampai ke adu penalti, kemungkinan bisa 50-50. Jadi kami harus menyelesaikan semuanya di waktu normal, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Vietnam di final nanti dan menjadi juara Piala AFF U23 edisi tahun ini? Dan masih menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia U23 versus Vietnam nanti? Ayo man, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Gerald van Banenburg, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Trofi Piala AFF harga mati. Di sisi lain,
Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Pertemuan Indonesia dan Vietnam kali ini menjadi ulangan final Piala AFF U23 tahun 2023. Pada pertemuan sebelumnya, Vietnam keluar sebagai juara setelah menaklukkan Indonesia melalui adu penalti dengan skor 6-5 seusai bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Kini, tim yang diasuh Gerald van Bannenberg datang dengan semangat baru dan membawa misi besar, merebut kembali gelar juara yang terakhir kali diraih pada edisi 2019. Para pemain muda Garuda Muda diharapkan bisa tampil tenang dan percaya diri menghadapi tekanan laga final, apalagi tampil di hadapan pendukung sendiri. 4 pemain keturunan yang berpotensi perkuat Timnas Indonesia di September 2025. Salah satunya teman Hugo Lloris. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba penting pada FIFA Matchday bulan September 2025. Kedua pertandingan itu akan digelar di Surabaya menghadapi Lebanon dan Kuwait sebagai persiapan terakhir jelang menghadapi Irak dan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Oktober mendatang. Menjelang agenda tersebut, sejumlah pemain keturunan kembali masuk radar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Siapa saja mereka? Berikut ini 4 pemain keturunan yang disebut-sebut akan memperkuat Timnas Indonesia pada September 2025. 1. Adrian Wibowo. Adrian Wibowo saat ini memperkuat Los Angeles FC di Major League Soccer. Pemain usia 19 tahun ini bermain sebagai winger kanan dan sudah tampil 2 kali di musim 2025. Menariknya, ia satu tim dengan Hugo Lloris, kiper legendaris asal Prancis yang menjuarai Piala Dunia 2018. Nama Adrian muncul setelah anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa pihaknya tengah menjejaki pemain keturunan yang bermain di luar Eropa. Banyak pihak meyakini pemain yang dimaksud adalah Adrian. Potensinya di lini serang diyakini akan menjadi tambahan penting bagi kekuatan Timnas Indonesia. 2. Mauro Zylstra Volendam. Penyerang muda ini bermain untuk klub Belanda Volendam. Awalnya Mauro disiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada awal September mendatang. Namun jika performanya di awal musim 2025-2026 memukau bersama Volendam, bukan tidak mungkin ia akan langsung dipanggil ke tim senior. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan mempertimbangkan Mauro untuk lini depan Garuda. 3. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Winger lincah yang kini membela FC Utrecht juga sedang didekati oleh PSSI. Menurut laporan jurnalis Belanda Danny van Laar, proses naturalisasi Miliano sudah mencapai 70%. Dengan keahliannya menyisir sisi kanan lapangan, kehadiran Miliano bisa sangat krusial dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Ia akan menjadi amunisi yang ideal bagi pelatih Kluivert. 4. Dean Zendenberg VVV Venlo. Penyerang bertinggi 188 cm ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia sejak Mei 2025. Dean yang bermain untuk VVV Venlo berpotensi menjadi striker murni pertama yang dinaturalisasi oleh PSSI di era Erick Thohir. Sebelumnya striker seperti Rafael Struijk dan Ole Romeni lebih berperan sebagai pemain sayap. Kehadiran Dean akan memberikan opsi baru di lini depan yang selama ini kerap jadi titik lemah Timnas. Kehadiran 4 pemain ini tentu diharapkan mampu mendongkrak performa Garuda, terutama menghadapi laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang semakin dekat. Top skor sementara Piala AFF U23 2025, Jens Reven tak terkejar. Striker muda Timnas Indonesia U23 Jens Reven tampil luar biasa di ajang Piala AFF U23 2025. Hingga saat ini, ia memimpin jauh dalam daftar pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penampilan apik saat hadapi Thailand U23 di babak semifinal yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sugbk, Jakarta, Jumat malam 25 Juli 2025. Lewat sundulannya di menit ke-84, Jens berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menerima umpan sepak pojok dari Reyhan Hanan. Gol tersebut sangat krusial karena menjaga harapan Garuda Muda tetap hidup hingga babak perpanjangan waktu. Pertandingan kemudian berlanjut ke adu penalti setelah skor tak berubah.
Meski Jens tidak ambil bagian dalam tendangan penalti akibat cedera ringan di akhir laga, Timnas Indonesia U23 tetap keluar sebagai pemenang dengan skor dramatis 7-6. Kokoh di puncak top skor, tambahan 1 gol ke gawang Thailand membuat Jens sekarang mengoleksi total 7 gol di turnamen ini. Jumlah ini jauh meninggalkan para pesaing lainnya yang baru mencetak 2 gol. Nama-nama yang saat ini berada di bawah Jens dalam daftar top skor sementara antara lain Otu Banatao, Filipina U23, Hakimi Azim, Malaysia U23, Nguyen Hyu Min Hu, Vietnam U23, Nguyen Dik Bak, Vietnam U23, Javier Mariona, Filipina U23, Yot Sakur Burapa, Thailand U23. Dengan selisih gol yang signifikan, Jens menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar pencetak gol terbanyak Piala AFF U23 2025. Kesempatan untuk menambah koleksi golnya masih terbuka, karena Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam U23 di partai final. Laga final menanti. Pertandingan final antara Indonesia dan Vietnam U23 dijadwalkan berlangsung pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20 WIB di SUGBK, Jakarta. Jika Jens bisa kembali mencetak gol di laga ini, posisinya sebagai top skor akan semakin tak tergoyahkan. Persiapan Timnas Indonesia menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia terbilang mepet. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kondisi yang cukup menantang terkait persiapan Timnas Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam keterangannya, Erick menyebutkan bahwa waktu yang dimiliki tim Garuda sangat terbatas, terutama bagi para pemain yang bermain di Eropa. Mereka diperkirakan baru bisa bergabung dengan tim pada 6 November 2025, hanya 2 hari sebelum pertandingan pertama melawan Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2025 di King Abdullah Sports City, Jeddah. Pemain-pemain dari Eropa kemungkinan baru bisa datang tanggal 6, jadi mereka cuma punya 1 hari untuk latihan sebelum langsung bertanding tanggal 8, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis tanggal 24 Juli 2025. Kolaborasi dengan Liga Domestik. Erick menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan operator Liga Indonesia untuk menyesuaikan jadwal kompetisi domestik agar tidak berbenturan dengan agenda FIFA Matchday. Liga 1 selesai 4 hari sebelum jeda internasional. Itu hasil diskusi dengan operator Liga. Dulu, bahkan Liga kita tidak berhenti saat FIFA Matchday. Sekarang sudah lebih rapi, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa pemain muda turut mendapat perhatian. Liga 1 kini memberi waktu bermain 45 menit untuk pemain U23, sedangkan Liga 2 memberi jatah yang sama untuk pemain U19. Persiapan estafet dan uji coba. Dengan jadwal yang ketat, PSSI mengantisipasi kekurangan waktu dengan melakukan persiapan lebih awal, termasuk melalui 2 laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait dalam FIFA Matchday bulan September yang akan digelar di Surabaya. Laga tersebut diharapkan menjadi momen krusial dalam membangun kekompakan tim sebelum menghadapi lawan-lawan berat di babak selanjutnya. Kenapa kami pilih Surabaya? Karena kami ingin menghormati jadwal klub seperti Persebaya dan juga memastikan Timnas bisa dinikmati masyarakat luar Jakarta. Menurutnya, Timnas Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ke depan pertandingan Timnas tidak hanya akan digelar di ibu kota, asalkan stadion yang digunakan memenuhi standar internasional. Lebih lanjut, media Vietnam sombong jelang final Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 biasa kalah dari kami. Media Vietnam sesumbar jelang final AFF U23 2025. Indonesia langganan kalah dari kami. Jelang partai final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam U23. Media Vietnam Soha.vn menunjukkan sikap percaya diri berlebihan. Mereka menyoroti catatan pertemuan kedua tim dalam beberapa tahun terakhir yang lebih banyak dimenangkan oleh Vietnam. Laga puncak ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Media Vietnam tersebut mengklaim bahwa Indonesia U23 sudah biasa menjadi korban di tangan tim muda mereka, terutama di laga-laga penting. Dominasi Vietnam dalam 10 tahun terakhir. Dalam 1 dekade terakhir,
Vietnam U23 memang menunjukkan dominasi atas Indonesia. Dari 8 pertemuan, Indonesia hanya mampu meraih 2 kemenangan, sekali imbang dan 5 kali kalah. 2 kemenangan tersebut terjadi di semifinal Piala AFF U22 2019 1-0 dan semifinal SEA Games 2023 3-2. Namun, setiap kali kedua tim bertemu di laga final, Vietnam selalu berhasil keluar sebagai pemenang. Hal ini terlihat pada final SEA Games 2019 dan Piala AFF U23 2023. Di ajang terakhir itu, Indonesia kalah lewat drama adu penalti dengan skor 5-6. Melihat tren ini, Soha VN menulis bahwa Vietnam U23 kemungkinan besar akan kembali membuat Indonesia menelan kekalahan. Mereka bahkan menyebut timnas Indonesia U23 sebagai langganan korban di tangan Vietnam. Erick Thohir jangan sampai terulang. Menanggapi rekor buruk tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi kuat kepada skuad Garuda Muda. Ia meminta anak asuh Gerald Vandenberg untuk bermain ngotot dan menunjukkan mental juara. Ini pertemuan kedua di final AFF U23 melawan Vietnam. Tapi saya yakin kali ini berbeda karena sekarang kita main di kandang sendiri, ujar Erick usai laga semifinal melawan Thailand. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus tampil berani. Kalau mereka bermain keras, kita harus berani balas dengan cara yang sama. Tapi tentu bukan untuk mencederai, melainkan menunjukkan semangat juang, tegasnya. Mampukah Indonesia U23 membalikan keadaan? Dengan dukungan penuh supporter di rumah sendiri, Indonesia U23 punya kesempatan besar untuk memutus tren negatif atas Vietnam. Tantangan kini berada di tangan Robby Darwish dan kawan-kawan. Apakah mereka mampu mencetak sejarah dan membawa pulang trofi AFF U23 pertama sejak 2019? Laga ini bukan hanya soal gengsi, tapi juga momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bangkit dan menjadi raja baru sepak bola Asia Tenggara di level U23.